Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengawali aktivitas kita pada hari yang indah ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari Rabu 18 Mei 2022 ini tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11. Saya akan membacakannya bagi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, fakta bahwa bumi bukanlah rumah terakhir kita. Ini memperjelas mengapa sebagai pengikut Yesus kita mengalami kesulitan, kita mengalami penderitaan, dan juga kita mengalami penolakan di dalam dunia ini. Tetapi ini bukanlah akhir dari kisah. Nah, untuk menjaga kita tidak terlalu terikat pada dunia, Allah membiarkan kita merasakan cukup banyak kesedihan. Allah membiarkan kita merasakan ketidakpuasan kita di dalam kehidupan. Karena kehidupan yang berkelimpahan itu tidak ada kaitannya dengan kelimpahan materi. Dan juga kesetiaan kepada Allah itu tidak menjamin keberhasilan dalam karir atau bahkan pelayanan kita. Kalau kita melihat Paulus setia, tetapi ia berakhir di penjara. Juga Yohanes Pembaptis setia, tetapi dia dipenggal. Dan masih banyak lagi jutaan orang yang setia, tetapi kehilangan segalanya. Tetapi akhir kehidupan bukanlah akhirnya, karena pahlawan-pahlawan Allah, para pejuang-pejuang yang diutus sebagai perantau di dunia ini, itu adalah mereka yang melayani Allah dengan setia, sambil mengharapkan upah yang dijanjikan kepada mereka di kekalan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kita pada hari ini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Hidup sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah hidup yang benar-benar baru. Sebab ketika seorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu ada perubahan yang terjadi dalam dirinya. Yang diawali dengan berdiamnya Roh Kudus, Roh kebenaran dalam diri setiap orang percaya. Dan Roh Kuduslah yang mendiami setiap kita orang percaya. Roh yang hanya menyukai dan menginginkan kebenaran. Dan itu jugalah yang telah menjadi bagian dari diri orang percaya yang membuat kita, setiap orang percaya, menyadari bahwa kebenaran adalah kebutuhan hidupnya. Bahwa kebenaran adalah pengatur hidupnya, penuntun hidupnya, dan standar hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam nats kita hari ini dikatakan di situ ada sebutan yang kekasih. Pada bagian ini adalah terjemahan dari kata Yunani agapetoi yang artinya yang dikasihi dengan kasih terbesar dari Allah. Ini dituliskan Petrus bukan tentang dirinya yang mengasihi orang-orang percaya, meskipun pada kenyataan Petrus memang mengasihi mereka. Dan di sini Petrus sedang mengingatkan mereka
bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dikasihi dengan kasih terbesar dari Allah. Kita lihatlah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kasih terbesar dari Allah kepada kita dengan mengorbankan yang paling berharga, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang tersalib dan mati. Hal inilah yang pertama yang tidak boleh kita lupakan setiap kita. Inilah yang harus terus kita ingat. Apalagi ketika kita berhadapan dengan segala godaan, keinginan daging dalam hidup kita. Kita harus selalu mengingat bahwa untuk membebaskan kita dari kuasa dan jerat dosa, Allah itu sampai harus mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Dan kita sudah dibebaskan. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan dosa dan godaannya. Kita sudah diubah, Bapak Ibu, menjadi orang-orang kudus Allah dengan membayar yang sangat mahal. Bukankah adalah sesuatu yang sangat jahat terhadap Allah jika kita yang sudah ditebus, jika kita sudah yang dikuduskan ini, justru setelah kita dimerdekakan, justru setelah kita dibebaskan dari dosa, malah hidup dalam rupa-rupa perbuatan dosa. Atau contoh yang lainnya, Bapak Ibu, bukankah untuk rumah yang sudah dibersihkan, hati kita dengan sadar akan berpikir bahwa mengotorinya akan melukai hati orang yang telah membersihkan rumah tersebut? Dan bukankah kita seharusnya selalu mengingat bahwa setiap kita mengikuti keinginan-keinginan daging itu adalah perkara yang sangat melukai dan membuat sedih Kristus yang telah menebus dan menyucikan kita dari dosa. Itulah perintah dalam ayat ini. Menjauhkan diri. Kita diajak untuk menjauhkan diri dan mengingatkan kita bahwa godaan-godaan, keinginan daging itu akan selalu ada. Kita tidak bisa melenyapkannya dari dunia ini. Dia akan ada dan mengambil rupa dalam berbagai wujud. Tetapi kita diingatkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa menjauhkan diri dari semua goda-godaan itu. Artinya kita mempunyai kuasa atas diri kita untuk menjauhkan dari seluruh godaan-godaan kedagingan itu. Bagaimana tidak? Roh Allah ada dalam diri kita yang mengingatkan kita, yang menginsafkan kita akan dosa dan memberi kita kuasa untuk mengalahkan setiap godaan untuk berbuat dosa. Untuk itu janganlah mendekati, janganlah kita menghampiri godaan-godaan kedagingan, tetapi jauhilah. Jangan kita mencoba-coba mendekati perkara-perkara kedagingan. Dan inilah mengingatkan kita supaya jangan pernah lupa bahwa ketika mulai mengikuti Yesus, ketika kita menjadi pengikut Kristus, musuh yang pertama yang harus kita taklukkan, musuh yang pertama yang harus kita tundukkan, bukan orang lain dengan segala kejahatannya, tetapi diri kita sendiri dengan segala keinginan daging. Bagaimana kita bisa menjauhkan diri dari godaan-godaan keinginan daging itu? Caranya adalah dengan melekatkan diri kepada kebenaran. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penuhkanlah dan kenyangkanlah jiwa kita ini dengan kebenaran. Dan itu akan menjamin kita semakin menjauh dari keinginan-keinginan daging. Sebab hanya ketika jiwa kita kenyang dengan kebenaranlah daging dengan segala keinginannya dapat kita tundukkan. Sekali lagi saya katakan, hanya ketika jiwa kita kenyang dengan kebenaranlah daging dengan segala keinginannya dapat kita tundukkan. Itu kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk berjuang melawan keinginan-keinginan daging itu. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami di pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dari tidur kami dan kami boleh bangun untuk melanjutkan segala kegiatan aktivitas kami masing-masing. Dan terima kasih Tuhan kami boleh mendengarkan renungan
firman-Mu, yang mana Engkau mengajak, Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, agar menjauhkan diri kami dari godaan-godaan keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tolonglah kami, ajarilah kami, agar kami mampu untuk menjauhkan diri kami dari seluruh goda-godaan kedagingan itu. Engkaulah yang menolong dan memampukan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.